Only Halo suster, selamat pagi untuk suster Halo. Teresia. Bagaimana suster? Sehat? Ini sehatnya. Sehat walafiat ya suster. Oke. Tidak tampak letih walaupun sudah melakukan perjalanan dari Siantar ke Rantau Prapat. Baik, di sini kita mau bincang-bincang sedikit dengan suster Teresia selaku pembina dari Yayasan Santo Laurentius di Pematang Siantar. Jadi kehadiran suster ini sungguh membahagiakan untuk kami suster karena suster menyempatkan diri di podcast SMA RK Bintang Timur launching hari ini pertama kali hadir bersama suster Teresia Situmorang. Baik, tanpa berlama lagi kita mau chit-chat dulu dengan suster Teresia di sini. Artinya masih dengan dunia pendidikan. Baik suster, kita tahu dunia pendidikan semakin berkembang juga di sekolah kita, yayasan kita. Menurut suster, bagaimana kondisi pendidikan yang kita alami saat ini? Ya nanti makin kita spesifikkan di yayasan kita seperti itu, suster. Kondisi pendidikan secara umum nanti makin kita ke yayasan kita. Baik, terima kasih Pak Pembunan ya. Iya, suster. Saya senang karena ketika rekrutan awal saya yang berbicara dengannya. Terima kasih ya. Iya, suster. Pak Tambunan makin berkembang, saya juga bangga. Ya, dulu saya pernah menjadi ketua yayasan, kemudian dipercaya saat ini menjadi pembina di Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius. Berbicara tentang kondisi pendidikan secara umum, bisa dikatakan saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya berani mengatakan makin berkembang, makin bertumbuh, karena memang sesungguhnya pendidikan itu adalah hidup kita sendiri, gitu ya. Hidup kita sendiri, maka memang bukan hanya pendidikan formal yang bisa saya katakan berkembang, tetapi secara keseharian, termasuk juga perkembangan teknologi itu juga membantu bahwa pendidikan itu semakin maju. Perkembangan teknologi ini bisa dikatakan pesat, maka satu klik saja saya bisa sampai di mana-mana, gitu ya. Seiring dengan itu, maka pemerintah ya, ketika kita lihat memunculkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk pendidikan. Seperti saat ini kurikulum merdeka, ya, karena mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu bukan pendidikan. Maka memang kurikulum merdeka itu fokusnya pada karakter ya Pak ya. Betul, suster. Nah itu yang membuat saya juga mengatakan bahwa pendidikan secara umum itu sebenarnya semakin maju, semakin berkembang. Hanya mungkin dibutuhkan dari kita sebagai insan-insan pendidik tetap berpedoman pada pembenahan, penataan bagaimana supaya pendidikan itu tetap terarah ya, karena bukan lagi 4G ya, tapi sudah 5G. 5G. Oke. 5.0. Secara yayasan kita, saya sebagai pembina yayasan berani mengatakan makin maju, makin bertambah. Dari segi kuantitas, ketika saya menjadi ketua yayasan, secara umum jumlah murid di yayasan kita 5.000-an sekian dari 19 unit, begitu ya. Sekarang kebetulan baru-baru saya juga ada pertemuan dengan pengurus yayasan kita di Jalan Marimbun, Pematang Siantar. Sekarang jumlah secara keseluruhan yayasan kita itu sudah 5.300-an. Ya, itu membanggakan untuk kami. Iya, dan tenaga-tenaga pendidik yang baru juga tidak ketinggalan dengan perkembangan IT. Ya, itu yang membahagiakan. Maka memang seiring perkembangan penambahan secara kuantitas, kepada kami pembina juga punya tantangan tersendiri. Mau kita
bawa kemana arahnya, begitu ya. Nanti mungkin siapa tahu masih ada pertanyaan selanjutnya yang memandu saya untuk sampai pada kaitannya dengan semangat pendiri kongregasi Suster KJN. Itu dulu sementara ini. Iya Suster. Memang saya juga pribadi makin kesini tantangan di yayasan ini untuk kami para pendiri makin harus sungguh-sungguh. Terbukti dengan saya kemarin untuk ikut tes BDI untuk pegawai tetap yayasan. Mungkin dulu ya hanya sekedar ada memang namanya prosedur, tapi saya rasakan kemarin memang ini cukup menantang Suster. Apalagi memang banyak tahapan-tahapan seperti psikotes, kemudian tes wawancara, kemudian tes mengajar. Mungkin ini yang saya lihat dari yayasan kita memang membuat gebrakan baru, artinya tidak mau lagi yang biasa saja, tapi mau memberikan yang terbaik untuk para peserta didik kita, seperti itu. Iya. Baik, kemudian Suster, apa saja masalah yang kita hadapi? Mungkin Suster pernah mendengar masalah dalam menghadapi atau dalam dunia pendidikan ini? Masalah ya. Iya. Sekali lagi saya sudah memasuki usia 50 tahun. Saya tidak fokus pada masalah, begitu ya. Tapi coba kita fokus pada kekuatan kita. Kalau analisis SWOT itu dikatakan SWOT strength ya, apa kekuatan kita. Tetapi tak juga dipungkiri bahwa memang ada tantangan. Ya. Kalau dikatakan masalah dalam pendidikan, mungkin ini kecil, tetapi kita tidak bisa mengabaikan. Ya. Secara umum saya melihat budaya instan ini pelan-pelan bisa menggerogoti pendidikan kita. Mengapa? Anak begitu lahir ya, sudah tersedia handphone yang bisa didengar untuk menghiburnya. Orang tua juga tidak mau repot, begitu ya. Anaknya nangis, mungkin dikasih hiburan-hiburan, lihat binatang-binatang di handphone. Nah, untuk anak-anak SMA, ya, karena Pak Temburan ini guru SMA ya. Mungkin kalau kita tidak dengan tekun setia mendampingi anak-anak kita, akan cenderung mereka masuk pada budaya instan, tugas-tugasnya copy paste mungkin, begitu ya. Itu yang juga mempengaruhi pada kami pendidikan di Biar. Budaya instan itu yang menjadi masalah dalam dunia pendidikan secara keseluruhan. Maka memang tak tertutup kemungkinan bahwa tenaga pendidik akhirnya lahirlah yang punya kemampuan terbatas, begitu ya. Karena untuk tekun itu tidak mudah, untuk setia itu butuh perjuangan. Tidak seperti membalikkan telapak tangan kata orang bijak ya, tapi untuk membuat sesuatu harus dengan telapak tangan juga. Nah, di situ mungkin bisa dikatakan bahwa ada masalah, tetapi masalah itu bisa kita atasi kalau kita mau. Maka tadi di awal saya katakan pendidikan itu adalah ya harus mendidik hati, tidak cukup hanya mendidik pikiran, gitu ya. Itu mudah kalau saya mau terbuka, ya menjadi sulit karena memang sesuatu yang melekat. Budaya instan itu enak ya, gampang, mudah, begitu ya. Yang lain dari segi sudut pandang budaya, selain budaya instan, mungkin bisa dikatakan dunia pendidikan tidak langsung sinkron dengan dunia kerja. Contoh, ketika ada satu suster kami, beberapa suster yang selesai kuliah, kita beri tanggung jawab, dia tidak otomatis bisa, tapi butuh pembiasaan dulu. Pembiasaan sama dengan guru ketika baru kita rekrut, selesai studi, selesai dari kampus, dia butuh waktu untuk belajar otodidak. Iya. Nah, maka saya katakan tadi tidak serta-merta apakah kurikulum yang belum disejajarkan dengan dunia kerja. Istilah dalam SMK itu dunia industri dunia. Nah, ini mungkin dalam perjalanan berikut tetap membenahi kurikulum dan itulah menteri kita, Mendikbud, begitu ya, mencoba terus melihat kurikulum mana yang bisa disesuaikan supaya dunia kerja itu tidak terlalu punya gap dengan dunia
Baik, tadi kita ngomongin masalah gitu ya kan. Sekarang kita mau melihat atau meminta pendapat dengan suster di sini. Kira-kira standar pendidikan yang bagus itu bagaimana, suster? Standar ya. Iya. Kalau dikatakan standar itu memang kecenderungan kita sesuatu yang pasti. Ya, saya tidak mau juga terpengaruh dengan standar yang saya sampaikan, tetapi sekurang-kurangnya saya sebagai insan pendidik juga di kongregasi ya, mendampingi para suster baik yang junior pun teman-teman sesama medior begitu ya. Kalau dikatakan standar dalam dunia pendidikan itu, kalau saya tadi mengatakan masalah yang ada itu adalah nampaknya dunia pendidikan dengan dunia kerja sedikit punya gap begitu ya, maka standarnya mencoba tetap membenahi. Kalau dikatakan standar sebagai sekolah Katolik, saya harus mengatakan semangat pendiri kongregasi kami, karena itu menjadi pendidikan yang menurut saya secara menyeluruh. Tadi pendidikan itu harus juga mendidik hati, tidak cukup hanya mendidik pikiran. Maka di yayasan kita sekarang saya pikir sudah dimulai dihidupkan, disosialisasikan istilah brilian ya Pak. Brilian itu beriman, peduli, kolaboratif, dan visioner. Iya, beriman. Nah, kalau dikatakan standar pedoman itu hati kita dulu. Hati itu kaitannya nanti dengan iman. Ya, iman itu bagaimana saya menghidupi hidupku. Tentu relasi saya juga dengan ya Sang Penciptaku, begitu ya, beriman. Lalu peduli, kepedulian saya dengan ya dunia sekitarku. Itu saya pikir maka memang orang dididik itu supaya dia bisa hidup, ya, peduli dengan sesamanya. Kolaboratif, saya tidak, ya, kita ini makhluk sosial. Saya harus berkomunikasi dengan sesama makhluk, sebagai makhluk sosial ada kepedulian, ya. Ada kepedulian, juga harus kerjasama, kolaborasi dengan pihak terkait, entah sesamaku pun lembaga-lembaga yang di atasku mungkin, gitu itu yang saya lihat. Lalu yang terakhir itu soal visioner. Visioner itu berarti kan saya punya pandangan jauh ke depan. Ya, tidak hanya begitu saya, yang penting saya tamat, nanti saya tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, ini tingkat SMA yang Bapak didik ya, di sekolah kita di SMA Bintang Timur Rantau Prapat, maka memang harus tetap kita arahkan, kita bawa, kita tuntun anak-anak kita ini untuk berpikir jauh ke depan. Maka perlu pemikiran sebagai seorang yang visioner. Katakan standar, itu mungkin yang bisa saya katakan. Betul sekali Mas Suster. Visioner itu memandang ke depan, artinya kita benahi anak-anak ini supaya tidak kabur mau kemana mereka nanti. Baik, harapan Suster 10 tahun ke depan ini, perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam dunia pendidikan ini? Mungkin berkesinambungan juga dengan pertanyaan sebelumnya kan Suster? Iya, memang saya pikir, saya lihat juga pertanyaan Pak Tembunan ini apa ya, menjadi satu kesatuan yang punya simpulnya itu ya pertanyaan ini. Ini terakhir? Ada satu lagi, berbeda dengan pesta kita dan Suster nanti. Ada satu lagi ya, menarik ya, saya senang sekali pagi ini ya, hari ini ada kesempatan untuk mengekspresikan diriku begitu ya. Kalau Bapak tanya tentang perubahan ya, itu tadi ya, perubahan ya. Tidak persis dia saya mau mengatakan yang mau diubah itu ini, begitu ya. Tapi bahwa ada orang bijak mengatakan yang kekal itu adalah satu perubahan. Ya, tidak mau mengubah apa yang sudah ada, tetapi ketika kita berbenah, itu juga akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh warga lah, bisa dikatakan ya, karena pembenahan demi pembenahan. Kalau mau diubah dikatakan ya kembali seperti tadi, terbuka terhadap perubahan, itu juga perubahan begitu ya. Karena saya melihat secara umum unit-unit yang dikelola oleh Yayasan Santo Laurentius ini, insan-insan pendidiknya itu orang yang mau
kita ajak untuk berubah. Ini menjadi kebanggaan. Tentu juga erat kaitannya menurut saya bahwa pendidikan karakter, terutama kegiatan-kegiatan kerohanian selalu dihidupkan dalam unit-unit kita. Ciri khas kita, Suster, memang ya. Nah, itu yang menarik. Maka memang seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya optimis karena orang pintar pun kalau rohaninya tidak dibenahi, maka dia bisa menjadi melenceng. Tetapi ketika pengetahuan tidak terlalu cemerlang, tetapi hatinya tetap terjaga, maka itulah orang-orang yang bisa kita harapkan untuk ya meningkatkan pendidikan, dan negara kita akan semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu nanti akan diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan. Agak mengambang mungkin jawabanku, tapi Artinya, saya lihat kegiatan rohani itu yang selalu harus ditumbuhkan begitu. jadi poinnya ke karakter juga ya, Suster ya. Betul, Ujung-ujungnya. betul. Baik, terima kasih, Suster. Kita tahu, Suster, sebentar lagi sekolah kita ini akan adakan pesta. 35 tahun sekolah SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat berdiri tegak sampai sekarang, dan banyak yang kita alami di sekolah ini. Kira-kira sudah sejauh mana Suster melihat perkembangan dari SMA RK Bintang Timur? Lustrum ke-7 yang akan kita adakan ini, Suster. Iya ya, ke-35 ini ya, 35 ulang tahun tahun. ke-35. Kalau seseorang sudah berusia 35 tahun itu bisa dikatakan ya sudah jelas arahnya. Ya, jelas arahnya kalau mau membentuk rumah tangga, sudah mungkin mulai menjadi keluarga yang berbentuk begitu ya. Sudah sejauh mana saya lihat perkembangannya dari segi jumlah siswa, saya lihat grafiknya menarik. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a